Salam jumpa pemirsa, kembali lagi kita bersua di Warta Wasaka Kalsel Sepekan yang merangkum berita seputar agenda, kegiatan pemerintah, serta isu-isu daerah selama sepekan. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel Sepekan selengkapnya. Kita awali berita pertama dengan penerimaan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendapatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-12 kalinya berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI tersebut tertuang dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan yang diterima langsung oleh Gubernur Haji Muhyiddin pada Senin 26 Mei 2025 di Banjarmasin. Penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan diawali dengan penandatanganan berita acara dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka. Dokumen LHPBPK atas LKPD tahun anggaran 2024 diserahkan staf ahli bidang keuangan pemerintah pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo kepada Gubernur Haji Muhyiddin, disaksikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel Andrianto. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Gubernur Haji Muhyiddin memberikan apresiasi kepada DPRD Kalsel dan BPK Perwakilan Provinsi Kalsel yang sudah memberikan penilaian dan sejumlah koreksi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini juga tadi telah menyampaikan memberikan WTP kepada Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-12 kali. Terima kasih sekali lagi. Kami sampaikan syukur alhamdulillah laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih predikat WTP. Untuk dapat yang ke-12 kali ini, maka kita terus meningkatkan kinerja kita di tahun-tahun yang akan datang. Capaian ini menjadi capaian tersendiri dan bukti nyata upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini. Untuk itu, capaian ini menjadi motivasi bagi kami dan seluruh jajaran Provinsi Kalimantan Selatan untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di daerah. Masih dalam agenda rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan pada hari yang sama, Senin 26 Mei 2025. Gubernur Haji Muhyiddin juga menerima pengesahan Raperda RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Perda ini akan menjadi pedoman pembangunan jangka menengah selama 5 tahun ke depan dan akan menjadi pedoman dalam mewujudkan visi Kalsel bekerja menuju gerbang logistik Kalimantan. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, berisi 2 agenda utama. Pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda RPJMD, dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kalimantan Selatan. Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan tahap selanjutnya adalah evaluasi oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait program prioritas, Haji Muhyiddin menyebut salah satunya pembangunan jalan poros tengah dari Banjarbaru menuju Kabupaten Tabalong hingga pembangunan stadion internasional. Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka berharap Perda RPJMD tahun 2025 sampai 2029 ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Kalsel. Rapat paripurna juga dihadiri PJ Sekdaprop Kalsel M. Syarifuddin, Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Kalsel, Kartoyo dan Muhammad Alfia Rahman, serta sejumlah anggota DPRD dan Kepala SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara, persetujuan Raperda menjadi Perda oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan Ketua DPRD Kalsel Supian Haka. Kalimantan Selatan. Nah, tentu dengan adanya ini kami siap mengantar kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun apakah ada yang kesalahan ataupun kekurangannya untuk diperbaiki. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa, dalam upaya memperkuat fondasi pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kalimantan Selatan, Gubernur Haji Muhyiddin secara resmi mengukuhkan Hajah Fatul Janah Muhyiddin sebagai Bunda PAUD Kalimantan Selatan untuk periode 2025-2030. Acara pengukuhan yang berlangsung khidmat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Senin sore 26 Mei 2025 ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Acara pengukuhan turut dimeriahkan oleh penampilan drum band Cita Benua Sang Bintang dari PAUD Terpadu Alam berbasis karakter Sayang Ibu yang merupakan binaan tim penggerak PKK Kalimantan Selatan. Pengunjung juga disuguhkan penampilan tarian Japin yang memukau. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Muhammad Nabil Fadilah, peraih juara 1 Festival Anak Soleh tingkat nasional. Doa bersama dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin. Usai dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kalimantan Selatan periode 2025 sampai dengan 2030, Hajah Fatul Janah Muhyiddin menyampaikan rasa syukurnya atas pelaksanaan pengukuhan yang telah berlangsung sukses. Dalam acara tersebut tampak hadir PJ Sekda Prop Kalsel Muhammad Syarifuddin, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Dr. Gigi Hajah Eliana Trisya Hasnuryadi, Ketua DWP Kalsel Hajah Masrupa Syarifuddin, Ketua DPRD Kalsel, Forkopimda Kalsel, Kepala SKPD Kalsel, dan 13 Bunda PAUD se-Kalimantan Selatan, serta tamu undangan lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemirsa, terus mendorong percepatan inovasi daerah melalui arahan Gubernur Haji Muhyiddin agar setiap SKPD memiliki minimal 1 inovasi baru setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Gubernur dalam kegiatan sosialisasi Kalsel Innovation Award 2025 dan bimbingan teknis inovasi daerah di Gedung Idham Halid Banjarbaru pada Selasa 27 Mei 2025. Kegiatan yang dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin ini dihadiri tim penyusun Innovative Government Award dari Kemendagri Erkus Yoga Bima Sakti, PLT Kepala Brida Provinsi Kalsel Hajah Husnul Hatimah, seluruh pejabat SKPD Provinsi Kalsel, Kepala Brida Daerah, jajaran Direktur Rumah Sakit, serta badan instansi terkait lainnya. Gubernur Haji Muhyiddin melalui sambutan tertulisnya menekankan bahwa daerah Kalsel memiliki potensi besar menjadi provinsi yang unggul dan terdepan dalam pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2023, pemerintah provinsi terus mendorong seluruh pejabat daerah melakukan inovasi terbaiknya. Kita berpindah lagi ke berita lain, pemirsa. Perhelatan Festival Olahraga Masyarakat Daerah atau Porda Kalimantan Selatan ke-7 tahun 2025 resmi ditutup dengan menghantarkan Kota Banjarmasin sebagai juara umum. Festival yang dihelat sejak 22 hingga 25 Mei 2025 diikuti ribuan peserta dan telah menyelesaikan 59 induk organisasi olahraga. Para pegiat handal terbaik akan menjadi Duta Banua menuju Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat. Penutupan Porda ke-7 yang dilaksanakan di Aula BTIKP Kalsel dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang diwakili penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel sekaligus Ketua Kormi Kalsel M. Syarifuddin, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, serta para Ketua Kormi Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Gubernur Haji Muhyiddin melalui sambutan tertulisnya mengapresiasi semangat,
kreativitas, dan keberagaman olahraga masyarakat yang hidup dan berkembang di Banua. Terkait tuan rumah pelaksanaan Forda ke-8 Provinsi Kalimantan Selatan, Kormi Kalsel telah menawarkan kepada Kormi Kabupaten Tapin dan saat ini akan dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Tapin. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, yang juga Ketua Panitia Forda ke-7 2025, menyampaikan bahwa 59 inorga yang dipertandingkan berjalan dengan sukses, aman, dan terkendali. Dalam momen tersebut, tropi bergilir Gubernur Kalimantan Selatan diserahkan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin kepada Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Dengan Tapin untuk bisa jadi tuan rumah, tadi dari Tapin Bapak Kormi sudah menyampaikan akan koordinasi dengan Bupati. Mudah-mudahan nantinya setelah kesiapan dari Tapin sebagai tuan rumah Kormi yang ke-8, nanti Kormi Provinsi akan mengiskakan sebagai tuan rumah. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengajak untuk membumikan Al-Quran di Kalimantan Selatan. Ajakan mulia ini disampaikan Gubernur dalam launching Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-36 tahun 2025 yang bertempat di Karangintan, Kabupaten Banjar pada Kamis 22 Mei 2025. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 1.335 peserta yang terdiri dari musabaqah, ofisial, dan pimpinan kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Launching MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang juga dirangkaikan dengan agenda Rakor LPTQ ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Forkopimda Kabupaten Banjar, dan perwakilan kafilah dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Dikenal sebagai provinsi yang religius, Kalsel mempunyai peluang besar untuk tampil sebagai provinsi terbaik di bidang tilawatil Quran. Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan bahwa sudah semestinya menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk melaksanakan peningkatan pembinaan, termasuk merancang regenerasi secara terencana. Sementara itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan harapan agar launching MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-36 tahun 2025 ini dapat membawa arti kebahagiaan dan keberkahan bagi Kabupaten Banjar. Kita berpindah ke berita lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman resmi ditetapkan sebagai Ketua Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Kalsel masa bakti 2025-2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang pleno musyawarah daerah luar biasa Kuarda Gerakan Pramuka Kalsel tahun 2025 yang digelar di Banjarmasin Selasa 27 Mei 2025. Melalui putusan nomor 07/Musdalub Kalsel/2025 yang dibacakan oleh pimpinan sidang M. Rusli, pengangkatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman sebagai Ketua Kuarda Kalsel menjadi tonggak awal kepemimpinan baru dalam tubuh Gerakan Pramuka di Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi menyampaikan rasa syukur dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Kuarda Kalimantan Selatan. Turut hadir dalam Musdalub, istri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Dr. Gigi Haji Eliana Trisha Hasnur Yadi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, sejumlah pimpinan SKPD lingkup Kalimantan Selatan, Satuan Tugas, Dewan Gerakan Pramuka, dan perwakilan Kuarcap 13 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, serta tamu undangan lainnya. Kita melaksanakan program-program yang insya Allah sesuai dengan amanah organisasi di pusat dan bermanfaat untuk masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta pada khususnya dan masyarakat.
Demikian pemirsa Warta Wasaka Kalsel sepekan episode kali ini. Terus ikuti perkembangan berita seputar agenda dan kegiatan pemerintah serta isu-isu daerah Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka sepekan episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti update berita seputar Kalimantan Selatan di akun YouTube kami. Serta jangan lupa ikuti media sosial Instagram, Facebook, TikTok, dan website kami. Saya Rini Dwi Mas Muda serta segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warta Wasaka Kalsel sepekan episode selanjutnya. Dan jangan lupa bekerja bersama, merangkul semua.